Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'i. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al majalisana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alha fi mizani hasanatina yawma nalqa, yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun yang mulia, yang sangat saya hormati, segenap para alim, para ulama, segenap para orang tua, serta seluruh tokoh masyarakat yang ada, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang seluruhnya mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus Ketua DKM sekaligus Ketua dan seluruh pengurus yayasan yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita Mukarram wal Muhtaram Abuya Kiai Haji Arsyad Al-Mukarram wal Muhtaram Akhina Ustaz Abu Suja'i Al-Mukarram Bapak Haji Husain Made beserta segenap para orang tua, para tokoh, para kiai, asatidzah, ustazah, seluruhnya mohon maaf kalau tidak saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir pada pagi hari ini sudah diabsen, sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang sangat istimewa di hadapan para malaikatnya. Majalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk satu komunitas masyarakat di satu majlis. Yadhkurunallah, duduknya mereka di majlis itu dalam keadaan ingat sama Allah, berzikir kepada Allah. Illa hafathumul malaikah, kecuali majlis itu akan dipenuhi oleh para malaikatnya Allah. Jadi hadir pagi ini ada banyak ruang-ruang kosong, ini semuanya diisi oleh para malaikatnya Allah. Malaikat rahmat hadir di tengah-tengah kita semua. Ini isinya malaikat rahmat, Pak, yang kosong-kosong. Nah, ini pojok malaikat Israel. Malaikat Israel paling pojok, paling belakang. Cuman dia ngeliatinnya ke depan aja. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Allah turunkan, Allah ciptakan rahmat itu 199 masih di dalam genggamannya. Satu diturunkan ke dunia. Dari satu rahmat itu semua makhluk menikmatinya. Sampai binatang buas dia angkat kakinya untuk melangkah karena khawatir menginjak anaknya yang ada bersama dia, karena ada rahmat
diturunkan semua kebahagiaan. 99 tersimpan dan itu istimewa, diberikan hanya untuk hamba-hamba Allah yang beriman, beramal soleh, bertakwa kepadanya. Orang berebutan dunia ini, Nabi mengingatkan, dunia yang kau rebutkan dengan berbagai macam cara, sampai kadang-kadang menghalalkan segala cara. Satu orang ditemukan menyimpan 47 kg emas sama duit 5 petik. Itu baru satu orang. Bagaimana kalau sekian orang? Berebut semuanya dengan menghalalkan segala cara. Dia kagak pikirin nasib orang lain, yang penting saya bahagia. Itu dunia yang sampai mati-matian begitu ente cari, dibandingkan akhirat, kata Nabi, sama seperti ente mencelupkan telunjuk ente ke laut. Lalu air yang nempel di telunjuk itulah dunia. Lautan yang tersisa itulah akhirat, yang bakal diberikan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita nanti kebahagiaan itu. Wa dzakarallahu fi man 'indahu, dan Allah sebut satu persatu orang yang ada di majelis itu, di hadapan makhluk yang ada di sisinya, di hadapan para malaikat yang mulia-mulia. Yang di awal muqaddimah kitab Nasaihul Ibad itu Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahkan hadis irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang ada di bumi, min hayawanin wa nabatin wa insin wal insan, semua, baik itu makhluk hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia, sayangi mereka. Yarhamkum man fis sama, maka makhluk yang ada di langit akan sayang kepada kalian semua. Syekh Nawawi jelasin tuh, yang dimaksud makhluk yang di langit itu adalah para malaikat, yang jumlah mereka lebih banyak daripada makhluk yang ada di dunia. Sering saya katakan, sebanyak-banyaknya manusia itu ada sensus penduduk di setiap negara, terdeteksi ada sekian miliar nanti akhirnya. Ditambah makhluk jin yang tidak ada sensus penduduknya, tidak ada program KB. Kalau manusia kan ada program keluarga berencana. Rupa-rupanya di tahun 2026 ini berhasil itu di sebagian wilayah. Terbukti kemarin tahun ajaran baru pendidikan ada sekolahan yang kagak dapat murid. Berarti kan orang dikit udah anak kecil di situ. Ada sekolahan sampai tidak dapat murid. Berarti program keluarga berencana berhasil di situ. Cukup 2 anak saja. Anaknya udah pada kerja. Udah kagak masuk SD lagi. Orang tua dulu gak begitu, bikin anak sebanyak-banyaknya. Dia mentawakalnya tinggi. Kalau sekarang mikirin rezeki lewat hitungan matematika. Seakan-akan kalau anaknya banyak, Tuhan takut kagak bisa mempanin. Ketakutan-ketakutan itu akhirnya terus terbawa, dan ujung-ujungnya dia ketakutan sendiri, dia yang sakit dan mati sendiri. Jamaah yang mulia,
sengaja pagi ini saya bawa referensi supaya saya khawatir omongan saya nanti tidak terkendali, bahkan waktunya dibatasi. Kalau dulu ulama ketika dia memberikan materi pengajaran itu disebutin tuh dalam muqaddimah kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Ada kitab namanya Mau'izatul Mu'minin, intisari ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya ditulis 5 jilid oleh Imam Ghazali. Banyak orang yang kagak keburu untuk ngaji. Kalaupun keburu, kadang-kadang umurnya kagak sampai di situ menghatamkan kitab itu. Akhirnya karena ini kitab bagus, banyak diberikan ringkasan-ringkasan oleh para ulama, disajikan untuk pemula. Di antaranya yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, orang Damaskus, Syria. Dalam muqaddimahnya ada yang menarik, karena inilah fenomena yang terjadi di zaman ini, walaupun dia ngomongnya udah ratusan tahun yang lalu. Kata beliau, wa kana salafu yumluna mimma waqara fi sudurihim ma yarawnahu amassa bihalihim wa zamanihim wa makanihim. Ini saya ngomong kekencangan apa kagak sih? Enggak, takutnya kalau kekencangan saya mau jauhin dikit gitu. Tadi anggapnya oleh ibu-ibu itu Ustaz ngapa sih teriak-teriakan aja. Adalah ulama-ulama salaf, kata beliau, disebut kelompok salaf itu 3 generasinya. Para sahabat, para tabi'in, dan generasi tabi'in. Yang khotib selalu doakan tuh spesial. Setelah para sahabat, tabi'in wa tabi'in, baru waman tabi'ahum. Kalau sudah waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, itu ulama kholaf zamannya. Ulama yang kontemporer, sudah kekinian. Yang salaf itu sampai di tabi'in. Maka nanti ada orang yang melabelkan dirinya sebagai kelompok salaf, maka dia menamakan dirinya sebagai salafi. Kelompok salafi, kelompok pengikut ulama-ulama salaf. Yang ulama salaf itu orangnya santun-santun, alim-alim, ahli-ahli ibadah, mengikuti semua sunnah Nabi selama dia hidup. Saya lihat sebagian orang yang mengaku salafi cuma baru urusan-urusan pakaian dan penampilan. Saya nih kelompok salaf, ini salafi. Kalau ini kelompok bid'ah, apa buktinya ente kelompok salafi? Saya pakai jenggot, ente kagak. Baru penampilan. Apa buktinya ente kelompok salaf? Saya pakai celana cingkrang, ente enggak. Kalau cuma segitu cara ahlus sunnah, lah berapa susahnya motong celana? Emang susah motong celana? Man 10.000 tuh sama tukang jahit keliling. Cara beramal kami begitu. Amal apa yang ente sudah ikutin sama Nabi sehingga ente bilang ente kelompok salaf? Ente lihat bagaimana cara orang salaf hidup. Ada namanya sahabat Nabi Sya'ban, hidupnya miskin,
Rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, setengah jam perjalanan. Tapi itu Sya'ban aktif banget dalam sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Cuman 2 hari yang dia tidak terlihat. Karena Nabi sebagai pemimpin yang sangat perhatian, setiap jamaahnya diabsen, dilihatin sipulan. Maka terkadang waktu sholat isya ditunda waktunya sampai agak malam. Setengah 8 biasanya qomat, sampai jam 8 ditunda. Karena ada beberapa sahabat yang aktif sholat berjamaah belum kelihatan. Maka biasa tuh zaman dulu sholat subuh sampai setengah 6 baru qomat. Aki-aki udah capek baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta ya Hayyu Ya Qayyum. Itu kan amalan emang pagi hari itu subuh. Amalan itu dibaca wirid itu oleh orang sambil nungguin jamaah aktif datang ke masjid. Sampai udah semuanya ada, baru kata imam qomat. Karena qomat itu milik imam. Al-mu'adzin ahaqqu bil azan. Kalau mu'adzin punya hak untuk azan dia. Asal sudah masuk waktu zuhur, azan. Waktu zuhur itu idza zalatis syamsu, apabila matahari sudah bergelincir dari istiwa menjadi bergeser ke arah barat sehingga ada bayangan. Kalau masih istiwa belum masuk waktu zuhur. Nanti imam miliknya qomat. Kalau sekarang nggak begitu, Pak. Baik di Masjid NU, di Masjid Muhammadiyah maupun di Masjid Salafi, qomat itu sesuai dengan jam yang sudah tertera di situ. Kalau jam itu bunyi, imam belum kelihatan, qomat aja udah. Ntar sampaknya didorong, udah lo imam. Karena imam kadang-kadang telat juga, imam rawatib kan bisa telat. Udah rapi, mules perutnya. Akhirnya buka gamis lagi, ke kamar mandi lagi, habis lagi 7 menit di sana. Ini sudah makin dekat. Imam baru di pertengahan gang, itu bunyi qomat. Dah imam kagak datang. Yang menentukan qomat itu imam. Biar itu udah bunyi, kalau kata imam jangan qomat dulu, jangan qomat. Biar kata itu belum bunyi, kalau kata imam qomat udah. Sekarang orang taatnya sama jam digital. Sampai imam udah kagak ditaatin lagi sekarang. Maka kalau muadzin itu waktu-waktu sudah masuk, silakan. Kan waktunya ditentukan begitu oleh Rasul lewat fenomena alam. Ini sekarang yang lagi rame penentuan arah kiblat. Di pertengahan bulan Juli ada fenomena alam. Itu saat istiwa, matahari persis di atas Ka'bah. Kalau ini Ka'bah, ini matahari. Maka masjid yang kepengen lihat lurus apa kagak kiblatnya ke Ka'bah, lihat di saat istiwa waktu menjelang zuhur di Arab Saudi. Berarti di sini jam 4. Jam 4 sore naik ke menara, lurusin sama kiblat. Kalau ternyata matahari lurus tuh di jam 4 sama kiblat masjid, berarti ini masjid namanya mustaqbilal kiblat. Tiap tahun ada orang geser-geser karpet. Yang tadinya karpetnya lurus jadi mencong sepotong. Dan tiap tahun juga itu dilihat begitu. Kalau kata saya mah teradahan. Kerjaan kementerian bukan untuk mengurusin begituan yang serius.
guru-guru madrasah biar pada kaya gitu. Jangan gajinya 3 koma aja. Kan gaji guru madrasah 3 koma sekarang. 3 hari gajian koma udah dia. Bagaimana kebutuhannya 5 juta, gajinya 500? Kan 3 hari langsung koma udah. Bagaimana nih guru-guru ngaji biar pada sejahtera? Kalau perlu muadzin, marbot semuanya diperhatikan. Kalau kiblat udah sekali aja. Lagian urusan kiblat kan di fikih udah tuntas. Yang namanya menghadap kiblat itu zonniyud dilalah, begitu. Dalilnya dalil zonni, bukan qat'iyud dilalah, bukan dalil qat'i. Dalil sangkaan kalau ini nih arahnya ke kiblat Masjidil Haram. Bahkan nanti ulama udah tentuin tuh, bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram, kiblatnya dia harus ainul Ka'bah, bener-bener melihat Ka'bah. Allahu Akbar, yakin dia tuh ngadep banget ke Ka'bah. Itu yang di dalam Masjidil Haram. Yang di luar Masjidil Haram, dia syatrul Masjidil Haram, menghadapnya ke arah Masjidil Haram. Asal masih ngadep ke Masjidil Haram, madep Ka'bah dia, madep kiblat. Negara yang jauh dari Masjidil Haram, maka nanti ada pendapat lagi, dia menghadapnya ke tanah haram. Maka ketika masjid dikompas atau menggunakan GPS atau apa teknologinya, diarahkan ke sana, itu udah syatrul Masjidil Haram. Jadi nggak usah tiap tahun diukur-ukur, teradahan kalau kata saya mah. Cuma kalau saya ngomong begini saya dibully. Makanya saya ngomongnya diem-diem aja berdua-dua sama temen. Baru ini nih karena di center nih, tahu ntar viral apa kagak. Jamaah yang mulia, jadi ngaji zaman dulu itu begitu tuh hebatnya para ulama. Yumluna mimma waqara fi sudurihim. Ulama-ulama itu mengimlakkan. Imla itu kalau di sekolahan SD namanya dikte. Guru mendikte. Ini Budi, bocah nulis zaman dulu. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Ntar selesai diperiksa sama gurunya. Nah ini kan produksi ini Budi semua nih. Yang sekolahannya zaman dulu ini Budi. Dan udah pada sukses nih generasi ini Budi. Sebagian udah pada pensiun. Kalau yang sekarang generasi MBG. Nah kita belum lihat nih bagaimana nih kualitasnya besok generasi MBG. Ulama dulu mengimlakkan ilmu yang mimma fi sudurihim, yang terekam dalam dada-dada mereka. Al ilmu fis sudur, ilmunya para ulama di dada. La fis sutur, bukan di tulisan. Kelompok salaf ulamanya begitu. Mereka mengamalkan ilmu dalam keseharian, direkam semua itu ilmu dalam dada mereka. Kapan dibutuhkan tinggal diomongin aja. Mereka tidak menulis ilmunya. Baru di zaman-zaman belakangan, karena ulama meninggal dunia seilmu-ilmunya dibawa, yang ono meninggal seilmu-ilmunya dibawa, akhirnya orang menulis. Wah ini kalau begini ntar mati ini ilmu nih. Nggak ada lagi generasinya. Mulailah tuh zaman modern, udah ada kertas, udah ada alat tulis, pada nulis mereka. Ma yarawnahu, mereka melihatnya untuk memberikan materi ini amassa bihalihim, yang sangat menyentuh, sangat relevan untuk kondisi mereka tuh umat. Wa zamanihim, yang ukurannya pas buat zaman mereka. Wa makanihim,
dan juga pas untuk kondisi real di masyarakat mereka bertempat. Itu kan salah satu kecerdasan. Itu ulama zaman dulu begitu. Kalau sekarang al ilmu fis-sudur, ilmu itu di kitab adanya. Sekarang yang rada cerdas itu AI. Maka nanti ada ustadz AI yang lagi viral, ustazah AI. Mana botok banget itu orang. Bikinan AI itu ustazah, ada lesung pipitnya 2, hidungnya mancung, pinter banget. Cuman kadang-kadang baca Quran salah. Ulama pada nanggapin gitu. Itu jangan ikut tuh ustazah yang baca Qurannya salah. Ada yang paham kalau itu AI, ada yang belum paham. Dia kata itu ustazah beneran. Ibu-ibu bikin story, dibikinin SW, status WA, ustazah itu. Entar 20 tahun yang akan datang, ustadz bangkrut. Ngaji diganti sama AI. Karena generasi ini budi udah pada kagak ada. Yang ada generasi MBG. Anak Gen Z udah males ngaji, datang begini. Itu mengaji orang zaman kolot. Zaman kita mengaji cukup pakai paketan 2 giga. Oh, banyak ustadz dan ustadzah di situ. Dulu kecerdasan itu adanya sama ulama, dan mereka adalah orang-orang yang ketakwaannya di atas rata-rata. Ngikutin sunnah nggak setengah-setengah. Coba kalau kita lihat saat Nabi ingin hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kan Ethiopia. Perjalanan ribuan kilo dari Mekah ke Habasyah. Zaman itu masih zaman Mekah. Zaman Nabi lagi dimusuhin habis-habisan. Kata Nabi, di sana ada raja yang sangat toleran. Kita ke sana cari suaka politik. Kalau sekarang cari suaka politik, perlindungan. Secara ikhtiar kemanusiaan begitu. Tapi kata Sayyidina Abu Utsman bin Affan, ya Rasul, jangan engkau yang berangkat, biar kami. Sama Abdurrahman bin Auf. Ini dua-duanya orang kaya nih, bos. Kami yang berangkat ya Rasul. Kalau engkau tidak ada di sini, Mekah makin tidak kondusif. Kami khawatir pengikut-pengikut kita yang lain akan dibantai habis sama orang-orang kafir. Tapi kalau masih ada engkau di sini, sebagian masih mikir-mikir. Berangkat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya. Ada beberapa sahabat ngikut ke sana. Emang dekat perjalanannya. Dari Mekah harus ke Jeddah 80 km. Belum ada BMW, belum ada Alphard. Masih naik onta sama kuda. Dari situ nyebrang Laut Merah ke Laut Ethiopia, ribuan kilometer. Naik perahu kapal seadanya. Dari bibir pantai Ethiopia menuju ke istana raja, ke kota, masih kilometer lagi, ribuan kilometer lagi. Kalau orang sekarang Pak, apalagi dia orang kaya, boro-boro mau begitu, kata bininya, udahlah Bang, ngapain segala kita sih yang kesono. Kalau kan kita punya bujang banyak, udah aja dia suruh berangkat, kita kasih duit buat perjalanan, buat bekal, sama buat tinggal di rumah. Udah abang ngurusin bisnis aja. Enggak, sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu pedagang-pedagang sukses, orang-orang kaya, berangkat yang ke sana. Istrinya manut aja ngikut. Ayo Bang, saya dampingin ke sana. Perang Tabuk, emang dekat perang Tabuk. Pusat kota di Masjid Nabawi, Madinah. Tabuk 670 km dari situ. Harus dijegat di sana, di perbatasan itu. Jangan sampai itu musuh masuk ke kota, habis teror, diacak-acak nih warga. Berangkat sahabat ke sana,
di musim yang sangat panas. Persediaan makanan terbatas. Kan perjalanan 670 km enggak dekat, Pak. Dari sini Ngawi. Coba siapa anak muda yang mau nih pagi ini ke Ngawi naik sapi? Kan dulu naik onta, sekarang naik sapi. Saya kasih duit 2 juta buat perjalanan mondar mandir. Nyampe sono gak usah perang, balik lagi aja udah kemari. Yang penting jalan doang ke Ngawi naik sapi. Apa kata anak muda Pulau Gadung? Mendingan Ustaz saya kasih 5 juta, mau gak Ustaz? Ditantangin saya, Pak. Orang anak sini mah duitnya banyak-banyak. Enggak mau kita begitu, sahabat begitu. Perang Khandaq. Emang enak banget perang Khandaq. Kata Salman Al-Farisi, orang Persia, ya Rasul, kalau di Persia, di negara kami, kalau perang itu Rasul, musuh di sana, kita di sini, di perbatasan kita galiin parit. Parit itu kanal, Pak, semacam BKT. Belum ada alat berat, galinya pakai tangan, pakai pacul, pakai alat seadanya. Itu tangan para sahabat bukan sekedar lecet, pada melecah kulitnya semua. Terik, panas, makanan cuma sedikit. Maka saat perjalanan-perjalanan perang begitu, para sahabat kehabisan bekal, ada masukan, usul dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab, ya Rasul, izin, bagaimana kalau ontak kita potong satu, buat tambahan perbekalan makanan para sahabat udah mulai pada kehabisan. Kata Nabi, ya baiklah kalau begitu, usul diterima. Yang lain usul juga, ya Rasul, kalau ontak kita potong satu, kendaraan kita kurang satu. Entar yang lain gimana ini? Terus gimana ya? Bagaimana kalau makanan-makanan yang tersisa kita kumpulin di sini jadi satu, lalu engkau berdoa sama Allah minta supaya makanan ini enggak habis-habis, berkah terus, ziyadah. Kata Nabi, oke lah, opsi kedua dipakai. Kumpulin tuh makanan seada-adanya aja, sisa-sisa. Nabi berdoa kepada Allah. Selesai Nabi berdoa, kata Nabi silakan diambil. Itu para sahabat makan masing-masing. Ada ratusan orang makan. Kagak habis-habis ini yang ada di tempat di bawah itu. Akhirnya kata Rasul, wadah-wadah makanan kalian ambil, diisiin, magicom diisiin. Semua diisiin. Udah semuanya keisi, belum juga habis ini makanan. Ini mukjizat namanya. Kalau ulama ada yang karomahnya begini. Banyak ulama yang karomahnya makanan bisa nggak habis-habis sama dia. Kalau Haji Marzuki nggak dikasih, karena orientasinya duit. Gua kalau karomah bisa makanan kagak habis-habis, nah buka rumah makan yang banyak ini, cabang di mana-mana. Enak, modalnya kecil, untung sebanyak-banyaknya. Karena orientasinya dunia, kagak ada karomahnya. Pesen Rasul, Pak, sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa ulama dulu itu ketika dia memberikan nasihat, dia lihat kondisi real masyarakat. Maka ngaji diri itu lebih penting untuk orang-orang biasa dibandingkan ngaji fikih yang mendalam. Karena kalau fikih nggak habis-habis, Pak. Urusan kiblat aja bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Padahal asal ente kagak berijtihad di masjid, ikutin arah yang sudah ditetapkan, ente sudah mustaqbilal qiblati. Tapi kalau di masjid masih berijtihad, kayaknya kurang mulon ini, kayaknya kurang ngidul dikit, kayaknya kurang ngalor,
Terus kita berijtihad, nah itu bisa tidak mustaqbilal kiblati. Di lempengan yang ini saya harus contohin, karena di masjid saya ada orang sampai gini hari masih berijtihad aja. Ini kiblat, Ustadz Sujai lagi jadi imam. Ini garis karpet. Kalau tumit kaki saya kiri kanan sudah rata dengan karpet, Allahu Akbar, mau saya di pojok mana saja, saya sudah mustaqbilal kiblati. Tapi kalau saya berijtihad, kaki kanan saya maju dikit dari garis, kaki kiri di garis, maka dada saya mencong ke sono. Ini namanya saya mustaqbilan Senegal. Kagak kiblati lagi udah. Kalau kaki kiri yang maju, kaki kanan lurus, maka dada saya ke sono. Ini namanya mustaqbilal India. Selama masih lurus dengan garis, itu mustaqbilal kiblat. Dan itu menjadi syarat. Kalau fikih mah begitu, entar berkembang lagi, orang berijtihad gak berhenti. Dulu yang namanya Arafah dikasih batas ya segitu titiknya oleh Nabi. Karena kapasitasnya tidak menampung jamaah yang semakin tahun semakin banyak peminat haji, sehingga diijtihadkan Arminah diperluas. Tahun 97 saya melontar jumroh, itu ya setiang masjid ini. Kalau kagak deket, susah kita yakin kena. Walaupun nanti diijtihadkan ada lubang, nggak apa-apa nggak kena, yang penting nyebur ke situ batu ente. Maka orang main deket-deketan, akhirnya berdesak-desakan. Diijtihadkan lagi. Kalau begini khawatirnya bahaya, namanya saddu dzari'ah, tindakan preventif antisipatif, menjaga jangan sampai banyak bahaya. Maka diijtihadkan diperluas itu temboknya menjadi setembok masjid. Jadi dari mana aja melempar kena udah. Itu di sono berijtihad begitu, boleh. Tapi lempengan yang ada duitnya diijtihadkan emang. Itu kan karena kapasitas. Kalau nanti kata di lebarin, jamaah dibatasin. Kalau dilebarin kan nggak terbatas saat jamaah, jadi ampung terus, duitnya makin banyak, hotel makin laku begitu. Giliran aja yang zikir bareng-bareng teriak bid'ah itu. Giliran ngelebarin jamaah maka agak bid'ah. Biasa aja. Pesan Rasul itu yang begitu, yang menyentuh. Maka nanti Nabi ngomong sama Abu Dzar Al-Ghifari, jadi di Safinah. Abu Dzar, coba perbaharui kapal ente. Fa innal bahra amiq. Karena lautan yang akan ente lewati sangat dalam. Kalau perahu ente kurang cakep, khawatir nanti kena badai, tumbang. Ini saya bacakan di sini. Maka yang dimaksud fa innal bahra amik atau jadi di safinah ay ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti wa tadar. Perbaiki niat ente, baik itu dalam beraktivitas atau meninggalkan sesuatu aktivitas. Karena standar niat jadi ukuran. Yang kedua, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara dha'if. Ambil bekal yang banyak karena perjalanan ente sangat luas. Kalau bekal di dunia tadi sudah diceritakan, begitulah para sahabat ngikutin Nabi. Dia bawa perbekalan kadang-kadang kurang. Bagaimana perjalanan yang sangat jauh kita ke akhirat, maka bekalnya harus banyak. Ini ngaji hadir begini bukan harus paham. Yang penting buat bekal aja dah. Kalau nanti diperlihatkan di padang mahsyar, kita ada di situ.
Kan nanti diperlihatkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap amal kebaikan akan dilihat. Wah, gua ada nih di masjid Hidayatullah. Mana lu? Ono di pojokan lagi nyender. Wah iya, nggak apa-apa nyender, yang penting ada di dalam masjid. Zadan kamilan, bawa perbekalan yang cukup. Apalagi diingetin tuh sama Wahbah bin Munabbih. Dia membaca beberapa kitab-kitab terdahulu. Di sana banyak terekam ucapan para malaikat. Ya abna al-arba'in antum zar'un qaddana hasadu. Wahai orang yang usianya sudah masuk 40 tahun, ente ibarat tanaman bentar lagi dipanen. Maksudnya apaan ini begini? Kata guru saya, tanaman kalau sudah mau dipanen, penjagaannya harus ekstra. Ente kan nanam udah lama banget dari sejak balik nih, beramal. Masuk usia 40, ini usia matang. Kadang ada orang masuk puber kedua secara alami biologisnya begitu. Maka ada orang kolep di usia 40, rumah tangganya acak-acakan. Ini dulu pendiam banget waktu perjakanya. Pas punya bini masuk usia 40, genit lagi dia. Janda yang mana jadi satronin. Dulu rajin banget ke masjid, itu masih muda-mudaan. Sekarang udah gak kelihatan. Anaknya aja kagak diurusin. Maka kalau kata orang tua dulu, lu Tom, ukuran sukses sama kagak sukses ntar di umur 40. Kalau di umur 40 lu masih miskin aja, udah susah kesonuinnya. Tapi kalau sebelum 40 lu udah sukses, di usia 40 lu berhasil. Begitu juga urusan akhirat. Jagain ini tanaman, jangan sampai nanti ada hama datang, ada tikus masuk. Termasuk lingkungannya yang membuat tanaman jadi rusak. Jagain. Ini kan pesan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman, pelihara diri ente. Ente tuh ibarat tanaman sudah mau dipanen. Jagain. Wa ahlikum, keluarga ente juga tuh, lingkungan ente. Kenapa harus wa ahlikum? Karena kata Rasulullah dalam kitab Uqudul Jaid. Nah ini penutupnya. Allah fil nisa fa innahunna amanatun indakum. Allah, lafaz Allah diulang 2 kali di depan, tapi tidak Allahu. Dia mansub Allah. Itu artinya kalimat ini jadi maf'ul bih, dari fi'il dan fa'il yang dibuang. Kalau dimunculkan fi'il fa'ilnya menjadi ittaqullaha. Kalimat lafaz yang diulang dalam ucapan namanya taukid. Taukid lafzi. Soffan soffa, dakkan dakka. Itu kan ada di Quran begitu, diulang 2 kali. Penekanan. Ente sebagai kepala rumah tangga harus bertakwa kepada Allah. Harus takut sama Allah dalam urusan menjaga amanat yang Allah titipkan berupa perempuan yang sejak ijab qabul sah menjadi istri ente. Faman lam ya'mur imra'atahu bis-shalah, kalau suami tidak memerintahkan istrinya salat, walam yu'an limha amra diniha, dia kagak ajarin agama kepada istrinya, sehingga nanti anak-anak yang keluar dari rahim istrinya tidak open agama, tidak memperhatikan sholat karena istrinya kagak diajarin begitu. Khonallaha wa rasulah, berarti ente panennya gagal, berkhianat udah namanya sama Allah dan Rasulullah. Wa ya abna al-khamsin, orang yang usianya sudah masuk 50 tahun,
Madza qadimtum wa madza akhartum. Amal soleh apa yang sudah engkau kerjakan, dan perbuatan baik apa yang ente lagi mau persiapkan. Ente udah kepala 5, jangan masih santai aja. Udah 50 tahun kagak betah di masjid, betahnya di empang, mancing mulu. Enggak apa-apa mancing, bagi hiburan doang, jangan dijadikan rutinitas. Kalau udah pala 5, rutinitasnya ke amal soleh. Saya kan mancing sambil zikir Pak Ustadz. Wah itu bagusnya tuh. Itu jarang di kampung saya begitu. Orang mancing sambil zikir. Umumnya mah lupa mulu sama tenggakan. Yang terakhir, wa ya abna as-sittin, wahai orang yang usianya sudah masuk 60 tahun. La uzra lakum, sudah tidak ada alasan lagi buat ente, kata para malaikat, untuk menunda-nunda kebaikan. Lianna ajalakum qaddana, karena ajal ente sudah dekat banget. Kalau sudah 60 tahun udah dekat sama ajal. Saya hari ini 59 tahun 1 hari. Karena kemarin tanggal 25 itu hari kelahiran saya. Berarti lewat 1 hari, 61 tahun lagi. Kalau orang dulu umurnya panjang-panjang nih, kayak Buya Arsyad panjang umurnya. Kalau orang sekarang, apalagi di kampung saya, jarang yang usianya panjang. Nggak kelihatan orang tua di masjid, udah pada habis. Banyakan mati di usia 60 tahun. 55 stroke 60 mati. 55 stroke 60 mati. 55 stroke 60 mati. 50 stroke 55 mati. Begitu. Pada stroke mulu. Stroke penyakit berat, karena sekijang aja berat, apalagi stroke. Mudah-mudahan jamaah sehat semua. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah berikan hikmah. Ngaji diri kita diingatkan oleh para malaikat dan para ulama masa lalu bahwa begitulah kehidupan yang kita anggap masih jauh, enggak taunya tiba-tiba sudah datang. Kata yang muda-muda begini, wah kalau kita masih aman ya, belum 40, belum 50, apalagi 60, berarti masih jauh sama mati. Yang terakhir ada wa ya abna al-ishrin, anak-anak yang usianya 20 tahun, jangan aman ente. Qad mata faj'atan, mati kadang-kadang tiba-tiba, kagak pakai diundi. Di tempat saya ada orang anak muda mati sekaligus tiga pada ngetrek tabrakan mati 3. Minuman oplosan mati 3. Minuman dioplos-oplos, topi miring, campur autan. Autan kan racun nyamuk. Topi miring dicampur sama autan. Kalau kurang mabok dikasih oli bekas, aduk lagi. Kurang mabok tai kucing tambahin, aduk lagi. Akhirnya mati daripada. Sekali mati serombongan. Yang muda-muda jangan merasa aman ente. Jangan melirik orang tua waktu usaha ngomong, usia yang muda 60, mana nih yang 60 nih? Enggak taunya ente yang muda juga agak aman juga. Maka kesempatan kita melakukan perbuatan baik, semoga ini menjadi ranah untuk husnul khotimah. Maafin saya kalau ada hal yang kurang berkenan, maafin juga kalau kelewatan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran mubarakan warzuqna sahada wal jamala warzuqna sihhata wal afiyah warzuqna auladan salihin wa banatin salihat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.